Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wabarakatuh. Sahabat Gunawan Karimah dimanapun Anda berada yang dirahmati Allah SWT, jumpa lagi dengan channel YouTube kita yang pada kesempatan kali ini kita akan mereview sebuah usaha yang digeluti oleh anak-anak muda yang energik, FP Baterai yang bertempat di Sumber Sendang, Kecamatan Purwantoro, Kabupaten Wonogiri. Mudah-mudahan pertemuan ini bisa memberikan inspirasi bagi kita semuanya dan juga memberikan tambahan pengetahuan tentang konsep dan tata cara dalam berwirausaha. Telah hadir bersama kita Mas Taufik nih. Terima kasih waktunya, dan langsung saja kita berkenal dengan Mas Taufik dan nanti kami akan memandu tentang pertanyaan-pertanyaan terkait dengan FP Baterai, dinamikanya dan awal berdirinya. Kepada Mas Taufik kami persilahkan untuk memperkenalkan diri dahulu, termasuk dari FP Baterai nanti ada berapa jumlah karyanya. Monggo Mas. Oke, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dengan Mas Taufik Nur Hasan menyampaikan bahwasanya di FP Baterai ini kita berusaha dan memulai usaha-usaha yang mungkin bagi Anda yang bisa melakukannya. Kita akan membimbing dan membina bagaimana cara usaha kami berdiri dan dari mana kami berdiri, sejak kapan kami berdiri. Untuk awal berdirinya ini di tahun berapa Mas? Saya awal pembukaan baterai di tahun 2018, Pak. 2018. Berarti 2018. Konsep dari anak-anak muda yang apa itu mengadopsi sistem dari bisnis ini saling ta'awun, saling kerjasama atau bagaimana? Saling kerjasama dan jenengan di bagian pengurusnya juga nggih? Pengurusnya nggih. Seperti itu. Dengan tadi Mas Eko-nya lagi ada keperluan ya? Keperluan. Kirim ke luar kota. Siap-siap. Untuk berikutnya dari FP Baterai itu sendiri. FP itu artinya apa? FP itu kita ambil dari sebenarnya dari kata yang pemilik, Pak. Anaknya ya? Anaknya Farel Prasetyo itu untuk istilahnya sponsor. Iya. Sponsor nama untuk misalkan kita berbagai hal kan dalam macam misalkan makanan. Iya. Kan pasti ada namanya tersebut supaya orang yang melihat itu bisa hafal dan tahu. Jadi brandingnya ya? Brandingnya itu untuk mudah mengingatkan produk itu, Pak. Iya. Saya kira FP itu berkaitan dengan Facebook, ternyata bukan ya. Pak. Seperti itu. Terus berikutnya, Ya. kalau mengacu dari dunia bisnis yang seperti ini, tentu membutuhkan keahlian. Jadi keahlian yang spesifik seperti apa yang dibutuhkan untuk bisa membuat baterai kandang untuk telur atau ayam ini Mas? Untuk telur, Pak. Untuk telur ya? Ayam telur. Ya, Spesifikasi keahliannya apa? keahliannya itu sebenarnya sih mudah sih, Pak. Yang penting kita terus telaten, berusaha, Iya. dan bersungguh-sungguh dalam memulai suatu usaha itu. Ini sebenarnya kita itu tadinya juga belajar juga, kita pernah ternak telur, Pak, ya kan? Oh, gitu. Telur. Sebelumnya sampai di sini pernah telur. Terus kita coba untuk membuat sesuatu hal yang lain, misalkan ya ini bikin kandang ini kita ekspor berbagai misalkan di Jawa aja ya Pak, Iya. ke daerah timur, mungkin daerah barat gitu. Terjauh ini sampai daerah mana? Kita pernah jauh itu sampai di Semarang, Pak. Semarang. Semarang. Itu kalau ke barat. Ke barat. Kalau timurnya? Timurnya kita paling jauh itu sampai ya Madiun, Parang, terus Magetan itu. Ya, ini yang terakhir kiriman ini kita kirim ke Magetan. Pemaketan ya. Baik. Kalau mengandalkan bahan baku dari bambu, tentu jenis-jenis bambu kan banyak ya Mas. Iya, Ya? Pak. Ada petung, ori, dan juga apus dan lain sebagainya. Kalau untuk bahan baku yang baterai kandang seperti ini, spesifikasinya itu di jenis bambu apa? Kita mengambilnya paling bagus bambu apus, Pak. Apus ya. Terus karena apus itu karena kehujanan dia juga kuat. Untuk tekstur kalau misalkan kemarau itu juga kuat. Kalaupun dipaku kenceng itu juga enggak begitu pecah, Pak. Misal kalau gitu. memakai bambu ori, bambu hitam atau bambu Jawa, dia itu nggak begitu kuat untuk berbagai
kondisi Oh, maupun gitu. hujan-hujan apa panas itu dia tuh gampang pecah semua Lapuk, itu lapuk. Kalau dalam perkembangannya dari 2018 ke 2000 awal ini 2022 berarti sekitar 3 tahunan Iya. berjalan ya. Iya Pak. Kendala-kendala apa saja yang mungkin Mas Taufik dan kawan-kawan rekan-rekan yang masih muda-muda ini hadapi ketika menghadapi mungkin hari ini dulu pernah corona, kita melewati corona, apa saja? Ya kendalanya sih kalau alhamdulillah waktu corona itu masih ada ya Pak ya. Tidak berpengaruh Tidak ya? berpengaruh. Oh, iya. Jadi Untuk harga per lonjor bambu itu berapa? belonjor itu ya bisa kadang di tempat lain kan beda harga Pak. Oh, Ada yang 7.000, ada yang hampir 10.000 juga ada. Mhm. Ada yang mungkin kalau 5.000 mungkin yang ukuran kecil, Mhm. yang 10.000 ukuran besar gitu. Jumlah karyawan ataupun jumlah rekan-rekan jenengan yang kerja setiap hari di sini berapa? Karyawan kami ada 4 Pak. 4 nih. Hmm. Terus dalam satu hari itu bisa menghasilkan berapa baterai kandang? Dalam sehari kita kalau hitungan hari itu mungkin ya agak sulit ya Pak. Kita Oh, kan gitu. dari proses membelah, Oh, iya. memotong dan menghaluskan. Biasanya kalau diambil dari segi pemasangan, Ah. sehari itu bisa 25-30 kandang pasti jadi Pak. Kalau Berarti di udah- segi perakitan gitu. Oh gitu, Nah, langsung dirakit. Ya, kalau Berarti misalnya dirakit. Tapi kalau dari proses nyerut, belah, motong itu ya lumayan lah Pak. kalau apa itu melemparnya barang ini kan mungkin banyak yang nyari karena bagi peternak atau pemula biasanya mereka mengandalkan dari bahan-bahan seperti ini kan langsung jadi gitu nih. Iya. Itu biasanya jenengan ngontak atau sudah dikontak dari yang mau memakai barang ini. Kalau dari yang memakai istilahnya pesan dulu ya di inden, istilah ya? kontak inden kita bikin. Jadi kita itu di sini nyetok dari bambu serutan, misalkan ada yang pesan langsung kita bikin gitu. Oh ngerti Mm-mm. seperti itu. Jadi biar pelanggan kita, konsumen kita nggak begitu terlalu lama untuk menunggu ini. Iya. Kayaknya di pinggir jalan harus ada pelangkatnya juga, ada FP baterai gitu, nomor HP dan sebagainya. Itu kan bagian dari marketing juga. Ya, Itu juga iya. suatu saat harus perlu diperhatikan, termasuk juga kontak WA, Facebook ataupun IG dan lain sebagainya. Untuk dalam kurun waktu 3 tahun ini, kira-kira kalau kumulatif ini kan baru awal tahun juga Iya, nih. Pak. Itu biasanya ada kalkulasi berapa jumlah pendapatan operasional itu kan harus ada ya dalam bisnis nih. Iya. Kalau dalam 2021 terakhir ini gimana? 2021 ya kalau menurut saya secara pribadi sih masih standar-standar sih Pak. Standar. Nah, ya alhamdulillah nggak ada penurunan, nggak ada, ya masih di atas rata-rata lah gitu. Omset total 1 tahun Satu kisaran berapa? kisaran. Aduh, kalau kisaran itu kan mungkin nggak bisa kepikir saya Pak. Kita kan pembuatan kan biasanya Iya. setiap bulan tuh pasti ada. Oh, Misalkan itu. katakanlah karena baterai satu misalkan dibanderol lah betul. 8075 kan. Mm-mm. Satu kali pengiriman biasanya 50 kandang, berapa kandang tinggal kita kalikan Kalikan, aja. iya. Terus kalau kita ya hitung selama 1 tahun ya banyak Pak. Kalau dalam berjalannya waktu mungkin pring apus juga semakin langka. Langkah apa yang akan dilakukan oleh teman-teman FP Baterai ini untuk mensiasati agar tetap berjalan? Atau mungkin keluar daerah lain sebagainya? Ya. Sampai detik ini berapa? Sampai detik ini sih masih terkendali kalau untuk wilayah sini ya Pak. Untuk Lokalan ini bambunya banyak ya? sini masih banyak lokalan sini. Tapi untuk kedepannya misalkan di sini udah nggak ada ya kita melangkah Ke luar lain, daerah ya? luar daerah dari lingkungan kita gitu. Selain untuk apa itu jenis ini petelur ya? Mm-mm. Itu spesifikasinya ini ayam petelur yang jenis apa itu ayam Arab itu atau yang bagaimana? Karena ini ukurannya kan agak kecil juga. Mungkin bisa dijelaskan. Ini untuk ukuran ayam telur yang merah itu. Merah itu. Ya, yang kalau mereknya saya kurang begitu mengerti ya Pak. Tapi untuk kita Boiler melihat itu. Ayam boiler itu. ya boiler tapi boiler yang untuk khusus bertelur. Misalkan ada pun pemasaran buat ayam Arab juga kita bisa untuk membuatnya itu. Tapi lebihan loh. Lebih ke arah yang boiler. Oh gitu. Bener ya. Lebih ke arah boiler. Kalau dalam
1 tahun jumlah kumulatif tadi setiap bulan itu ada, maka dalam apa itu angan-angan teman-teman sekalian, adakah punya angan, punya display sendiri, jadi tempatnya itu tidak kudanan kalau musim kemarau, mungkin punya gudang atau sampai segitu belum? Ya itu masih dalam Wacana ya? wacana gitu Pak ya. Kita telah ya rencananya kan sebentar lagi kita mau buat atap juga ini buat biar nggak kehujanan. Iya, Terus depannya. selesai dalam waktu dekat lah mungkin akan kami buat supaya kandang-kandang ini tetap tidak kehujanan, tidak kepanasan gitu. Kalau dengan bambu apus itu sampai bisa bertahan berapa tahun, Mas? Kalau dari Pengalaman jenengan? pengalaman dari pertama bikin telur itu ya Pak. Iya. Nggak salah itu sampai hampir 3 tahun 4 tahun Pak. Karena dari bambu apus sendiri kan dia itu kandungan dari air dari panas tahan. Oh, gitu. Nggak seperti bambu lain yang kena bubuk segala macam. Kalau bambu apus tuh nggak bisa untuk berbubuk gitu. Kalau Mas Taufik sendiri sekarang lebih konsentrasi di pembuatan apa ini kandangnya atau masih juga beternak di rumah? Untuk saat ini kami sudah fokus Pak, fokus ke kandang ini, udah nggak beternak lagi. Oh, Karena mungkin kan Waktu. karena waktu ternaknya itu sama bikinnya itu hampir sama. Oh, Kalau gitu. kita bikin pagi siang nggak akan keburu. dulu awal-awal ilham jenengan dan kawan-kawan mencetuskan untuk membuat bisnis seperti ini, apa kemarin juga berawal dari terlintas dalam ketika beternak itu, karena mungkin kosnya tinggi ya awal-awal nih. Oke Pak. Seperti itu ya. Sama awalnya saya membuat itu ya waktu itu kan telur Murah. itu melambung. Oh, melambung, Nah, melambung. yang tahun lalu melambung Oh, gitu. 2015-14 kemarin. Iya, kan betul. Benar-benar itu. Di awal 2018 nggak Mulai. tahu secara inisiatif saya itu ke belakang motong bambu. Oh, gitu. Ya kan saya bikin kandang ini saya posting di Facebook. Oh gitu. Ya, alhamdulillah ada yang pesen 5 biji 10 biji kami antar. Akhirnya ya kenal mana-mana gitu sampai ke Magetan, Parang, Lembean, Semarang, Sragen gitu. Bahkan sampai luar daerah ya. Ya itu semua nggak terlepas dari pertolongan Allah juga sih Mas, sebenarnya. Alhamdulillah. Yang terutama kita itu kan rajin, Iya. ya kan harus bersyukur. Walaupun itu untungnya guys kecil besar, tetap kita bersyukur itu udah nikmat sekali Pak. Iya. Ini bisa menjadi komoditi, artinya juga menjadi ikon di desa. Manakala kan di desa lain kan belum ada ya Mas. Kita dari pemerintahan desa juga sangat mendorong, bahkan kedepannya program-program UMKM ini juga harusnya kita juga perhatikan dan kita perjuangkan untuk bisa lebih menjadi daya tarik tersendiri dan juga menjadi salah satu bentuk penghasilan yang bisa menjadikan desa juga terangkat dari segi nama baiknya, dan bagi kaum muda juga demikian. Kalau dalam apa itu tadi jenengan ceritakan seperti itu, setelah itu gimana jenengan menjawel teman-teman jenengan yang sekiranya tekun rajin ikut berkontribusi juga dalam pembuatan ini atau gimana? Ya. Setelah jenengan posting itu pertama kali. Pertama kali itu kan di awal 2019 juga akhir 2019 kan ya kita tahu negara kita terkena Iya. dampak corona ya. terus di situ teman kita kan banyak yang nganggur Pak, Iya. PHK segala macam. Jadi inisiatif di awal itu kita mengambil satu teman, kamu mau nggak ikut dengan saya usaha ini gitu, ntar kita bagi gitu. Terus awal terus ada lagi kita intinya itu membuka ini untuk teman kita yang merasa ingin bekerja, ingin mempunyai penghasilan. Ya ini keadaannya kan banyak PHK segala macam kan Iya, ya. betul. Kita diarahnya untuk membantu gitu. Membantu. Kalau Mas Taufik sendiri sekarang sudah berumur berapa tahun ini? Saya umur sekarang 24 Pak. 24 ya. Kelahiran Kelahiran tahun 1997. 97. Kalau dalam apa itu teman-teman juga kan masih sebaya dan lain sebagainya. Ini kalau sore jamnya selesai itu jam berapa Mas? Sore jam 4 Pak. Jam 4. Selesai. Habis itu Habis kegiatannya itu voli. kegiatan ya voli. Pasti itu kegiatan utama Pak. Kalau tiap sore itu voli. Iya. Ya untuk menghibur lah, setidaknya kan buat hiburan waktu sore, mengisi waktu luang ya kan. Kalau kembali kepada topik FP baterai ini sendiri, ini dalam waktu dekat
di tahun 2022 ini banyak sekali yang sudah jadi. Ini rencana mau dikirim kemana ini Mas? Kalau yang ini? Yang ini? Ya, sudah ada yang nelpon mau ngambil udah, belum? Kalau ini alhamdulillah sih deket sih Pak. Mana tuh? Lupa saya tempatnya. Gelang Kentang ya? Kentang, tempatnya Mas Restu. Oh Mas Restu. Itu juga mau membuat bisnis Bisnis karena telur seperti ini ya. Ini dalam dalam perkembangan waktunya mungkin dibuat natural sebenarnya, atau ada yang minta dicat juga? Kalau sampai sekarang nggak ada sih. Kalau misalkan dicat itu malah gimana? Itu kan mengeluarkan berbagai bau kayak kimia gitu. Oh gitu. Itu yang nggak baik untuk ayam. Oh gitu. Ayam gampang stres, nggak mau bertelur. Kan. Pernah mencoba sekali untuk dicat kan dulu. Konsumen kita minta satu untuk dicat. Ya kurang bagus untuk hasil telur, hasil ayamnya kurang bagus. Kalau untuk konsumen. Malah mutung tidak mau bertelur ya. Mau bertelur. Karena mencium mungkin dari baunya segala macam. Iya, sensitif juga ya. Sensitif. Ayam ini kan nggak bisa untuk stres, itu nggak bisa. Iya. Ayam telur ini. Itu kalau jenengan sendiri, awalnya itu jenengan mengambil kandang baterai seperti ini dari siapa Mas? Atau buat sendiri juga? Kita membuat ide sendiri Pak. Oh gitu ya. Tadinya kan ukurannya kan hampir sampai 4 meter. Kalau ini kan paling 2 meteran kurang lebih. Hampir 4 meter yang dulu itu. Kita bikin itu. Malah nggak inisiatif bikin 2 meter terus potong-potong gitu. Sampai panjang banget. Berarti ini ukuran 2 meter yang 2 ini? 2 meter ya. Kalau ukuran dari segi-segi kotakan-kotakan sama. Oh gitu. Ya, mayoritas untuk kandang baterai untuk telur itu mayoritas ya mungkin lebarnya sekitar 40 sampai 45 cm. Untuk kalau 2 meter ini itu jadinya berapa plong, berapa kolom? 10. Oh 10. 10 kolom. 10. Kalau dalam kandang ternak ayam yang khusus petelur itu kan ada dibuat berjenjang gitu nih. Iya. Itu fungsinya dengan yang tidak memakai jenjang itu gimana? Kan Itu ada yang kalau langsungan. Langsungan kalau jenjang itu pada dari lahan sih Pak sebenarnya. Oh, kadang lahannya kecil iya, ya kan. Dibikin tumpuk sampai tumpuk 3, tumpuk 2 gitu. Tapi kalau lahannya panjang ya mungkin bisa sampai rata gitu. Tapi mayoritas kebanyakan dulu kita itu membuatnya tumpuk 2. Jadi cuma kan udah kemiringan. Oh, ngata. Jadi lebih hemat ke bahan untuk membuat kandang sendiri, lebih hemat untuk bahan-bahan yang mungkin digunakan untuk konsumen kita gitu. Jadi kita udah bikin ya enak tinggal masang gitu. Istilahnya. Kalau nomor kontak yang bisa dihubungi selain Mas Taufik dan juga Mas Eko tadi, mungkin nomor jenengan bisa jenengan aturnya ke pemirsa, sehingga nanti pemirsa siapapun dan dari daerah manapun ketika melihat dari tayangan ini bisa langsung berhubungan dengan FP Baterai di nomor kontaknya berapa Mas? Kontak nomor saya 0857 7396 9874. Iya. Itu tadi pemirsa sekalian, bagi pemirsa yang hari ini mau mengawali dari beternak khususnya di bidang perteluran ya, membutuhkan kandang baterai seperti ini, datang saja ke Sumber Sendang Purwantoro Wonogiri, ataupun yang tadi sudah diatur nih Mas Taufik untuk nomor kontaknya. Terakhir Mas Taufik, harapan jenengan ke depan dengan adanya unit usaha seperti ini, harapan jenengan mungkin dari pihak desa, pihak pemerintah, mungkin ada yang pengen jenengan atur nih, monggo kami persilahkan. Ya, untuk pengusaha-pengusaha UMKM di seluruh desa Sendang, jangan ragu untuk memulai usaha-usaha yang mungkin udah Anda tekuni. Dan untuk pemerintahan desa Sendang, kami di sini menyampaikan bahwa kami di sini usaha mikro dari kelas menengah ke bawah juga harus diperhatikan dan selalu dibimbing untuk pembinaan supaya kita semakin maju dan desa kita semakin diakui oleh desa-desa lain, dan kita tetap melakukan perusahaan-perusahaan yang mungkin di situ kami kelak nanti akan menjunjung tinggi ekonomi dalam bidang rakyat desa Sendang. Terima kasih. Kalau menilik dari closing statement Mas Taufik tadi, memang kita juga berharap, saya selaku juga yang
diamanai hari ini, insya Allah juga akan menotulensikan, menanggapi dan juga berusaha nanti mengakomodir semua dari keluhan-keluhan dari pelaku-pelaku UMKM, baik itu di Dusun Sumber, Sendang khususnya di wilayah kita ataupun Sendang pada umumnya. Tentu ini bisa menjadi salah satu sinergi yang berkelanjutan antara pelaku usaha, antara pemerintahan desa, saling support dan mendukung. Tentu akan terbina salah satu wujud dari usaha-usaha yang bisa mapan, mandiri, dan juga bisa menjadikan desa itu berdaya, memiliki ikon, dan juga menjunjung tinggi ataupun mengangkat nama baik atau nama harum desa itu sendiri. Terima kasih Mas Taufik atas waktunya, dan mudah-mudahan dari review ini bisa memberikan pencerahan bagi kita semuanya, yang pada intinya juga kami punya catatan, mari siapapun kita dari generasi lintas usia ataupun bagaimanapun juga, corona bukan bagian dari akhir segalanya, tapi harus kita kreatif, inovatif, bahkan tekun tadi Mas ya, senantiasa tekun agar usaha apapun yang kita geluti bisa tetap eksis, bisa merangkak naik dan bisa berkembang. Mudah-mudahan kita doakan juga FP Baterai kedepannya bisa berkembang dengan pesat, banyak langganan-langganannya, dan juga bisa mengakomodir dari setiap peternak-peternak pemula yang kesulitan dalam membuat bahan-bahan termasuk dalam pembuatan kandang baterai. Gitu ya Mas ya. Terima kasih, mudah-mudahan barokah bagi kita semuanya. Kita tutup dengan bacaan hamdalah dan doa kafaratul majelis bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. KSPS Karima Sejahtera Bersama Kecamatan Purwantoro memberikan 2 layanan produk sekaligus produk tampil dan juga baitul mal. Mari kita sekalian bergabung bersama BMT Karima Sejahtera Bersama, khusus di bidang produk baitul mal, ada program kesehatan, dakwah, sosial, dan juga pemberdayaan ekonomi. Mudah-mudahan bermanfaat bagi umat. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.